Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Apa kabar anak-anak Indonesia sekalian? Salam semangat untuk seluruh anak Indonesia. Hari ini kita akan mengetahui sebuah teks eksplanasi. Tapi sebetulnya apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena, baik itu alam maupun sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ciri-ciri dari teks eksplanasi adalah: yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau factual. Kedua, hal yang dibahas bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ketiga, bersifat informatif, tidak berusaha memengaruhi pembaca terhadap apa yang akan dibahas. Dan yang terakhir, bersifat generik atau fokus pada hal umum, bukan pada partisipan manusia. Contohnya, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Struktur teks eksplanasi menurut Mahsun 2013 terdiri dari: yang pertama, pernyataan umum, yang kedua, penjelas, dan yang ketiga, interpretasi. Bagian pertama yaitu pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, penjelas. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Di sini deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Berikut materi yang bisa digunakan sebagai salah satu contoh teks eksplanasi. Tradisi, perang lodong, dan manfaat konservasi bambu. Momentum Ramadan adalah saat yang tepat bagi para warga untuk saling berinteraksi lebih erat dan intim, baik warga sekampung maupun antar kampung. Pergaulan antar warga itu salah satunya diwujudkan dalam perang lodong. Tradisi perang lodong hampir semua palemburan di Tatar Sunda mengalami dan terus melakukannya, baik di perbatasan utara hingga selatan Jawa Barat. Warga Tanjung Sari Sumedang, penduduk Garut, masyarakat Sukaraja Sukabumi, remaja di Kawali Ciamis, warga Salopat Tasikmalaya, dan di pedalaman Tatar Sunda sangat familiar dengan tradisi perang lodong. Mereka bermain tembak-tembakan. Lebih tepatnya, paharus-harusora alias berlomba membunyikan dentuman suara yang paling nyaring dilakukan di tengah sawah ataupun kebun. Perang lodong tentu lebih semarak ketika tiba bulan puasa. Inilah permainan yang membutuhkan keberanian lebih dan kreativitas yang menantang. Sebab perang lodong bukan perang biasa. Perang ini dilakukan antar penduduk kampung. Biasanya, jika lodong dari satu kampung bersuara meje atau suaranya tidak kencang, maka alamat pemilik lodong itu menanggung malu, sebab mereka akan mendapatkan cibiran dari pihak lawannya. Meski begitu, perang lodong bukan perang sesungguhnya. Ini hanya peperangan alias main perang-perangan. Seusai perang lodong, antar pemuda atau anak kampung tidak saling bermusuhan. Mereka malah saling berangkulan, saling bertanya bagaimana membuat lodong yang bersuara nyaring dan menghentakkan seisi kampung. Dalam permainan perang-perangan bedil lodong, biasanya terbagi beberapa kelompok.
Perang ini bisa dilajukan dalam rangka ngabuburit atau setelah menjalankan sholat tarawih. Disadari atau tidak, dengan adanya perang lodong, warga dituntut untuk bersahabat dengan alam. Sebab jika sumber alam pembuatan lodong hilang, ya tradisi itu pun akan makin menjauh. Tentu bahan utama lodong adalah awi atau bambu. Terkait dengan bambu, bagaimanapun juga, ini adalah salah satu jenis flora yang sangat akrab dengan kehidupan orang Sunda. Saking akrabnya dengan bambu, penamaan daerah di Tatar Sunda pun menggunakan seputar dunia bambu. Kita tentu ingat daerah bernama Awiligar, Ciawi, Cigombong, Selaawi, Cibitung, Ciapus, Citali, Ciawitali, Cihaur, Cihaur Beuti, Haur Panggung, Rawahaur, dan atau Ciawi Gebang. Adanya permainan perang lodong pun menjadi salah satu cara agar anak muda zaman sekarang tetap dekat dengan bambu. Dengan demikian, generasi Sunda dari masa ke masa diharap bisa menjaga dan mengembangkan kehidupan bambu. Baik anak-anakku sekalian, demikian tadi salah satu contoh teks informasi, teks eksplanasi yang sudah kita pelajari bersama. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.